Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari Berukasaribu dengan NIM 3223122054 dengan dosen pembimbing skripsi saya Bu Dr. Puspitawati MSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian skripsi saya yang berjudul Kearifan Lokal Etnik Karo dalam menjaga hutan larangan dan sumber mata air di Desa Losolu, Kecamatan Martinding. Pada bab 1 pendahuluan, di latar belakang, etnik Karo adalah salah satu dari 8 etnik lokal di Sumatera Utara yang menghuni Sumatera Utara. Namun, umumnya etnik Karo itu menghuni Kabupaten Karo atau biasa disebut sebagai Taras Karo. Etnik Karo memiliki segudang tradisi dan sangat menghormati leluhur serta kekayaan alam mereka. Karena dengan cara tersebut, etnik Karo dapat terus hidup berdampingan dengan alam secara damai, khususnya hutan. Di Desa Lausolu, yang terletak di Kecamatan Mardingding, Kabupaten Karo, didiami oleh etnik Karo yang masih hidup berdampingan dengan alam. Kondisi ini dibuktikan dengan terjaganya hutan yang mengitari seluruh permukiman di desa tersebut. Hutan di Desa Lausolu dipercaya dijaga oleh leluhur yang pertama kali menapakkan kakinya di Desa Lausolu. Leluhur tersebut dimaknai oleh masyarakat etnik Karo di Desa Lausolu sebagai manusia, bukan hantu ataupun yang lainnya. Nah, leluhur tersebut adalah si lima marga Karo. Si lima marga Karo yaitu Semiring, Prangin Angin, Ginting, dan Karigan. Di dalam hutan tersebut juga memiliki sumber mata air yang mengalir deras hingga saat ini, dan itu menjadi sumber bagi kehidupan etnik Karo di Desa Lausolu dan juga sumber kehidupan untuk persawahan mereka. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena seperti yang kita tahu, illegal logging di Sumatera Utara telah terjadi secara besar-besaran. Dan di Desa Lausolu, ternyata etnik Karonya itu masih menjaga hutan dan hutannya sangat terjaga hingga saat ini. Rumusan masalah pertama saya yaitu bagaimana etnik Karo di Desa Lausolu memaknai hutan larangan sebagai hutan sakral. Yang kedua, bagaimana etnik Karo di Desa Lausolu mentransmisikan kearifan lokal lintas generasi. Dan yang ketiga, bagaimana dampak kearifan lokal terhadap keberlanjutan hutan dan mata air di Desa Lausolu. Tujuan penelitiannya yang pertama mendeskripsikan pemaknaan hutan larangan sebagai hutan sakral menurut etnik Karo di Desa Lausolu. Yang kedua, menganalisis transmisi kearifan lokal penjagaan hutan oleh etnik Karo terhadap lintas generasi. Dan yang ketiga, menganalisis dampak kearifan lokal terhadap keberlanjutan hutan dan mata air di Desa Lausolu. Adapun manfaat penelitiannya ada dua, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis kepada program studi pendidikan antropologi diharapkan dapat menjadi sebagai referensi dalam pengkajian antropologi ekologi dan menjadi rujukan untuk penelitian-penelitian yang relevan di masa yang akan datang. Kemudian manfaat praktis bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi ilmiah mengenai penjagaan hutan melalui kearifan lokal, khususnya di Desa Lausolu, Kecamatan Mardingding, Kabupaten Karo. Kemudian untuk masyarakat umum, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup selaras dengan alam dan melakukan pelestarian lingkungan. Pada bab 2 kajian pustaka, terdapat 6 penelitian relevan yang saya gunakan dalam penelitian ini. Tetapi, belum ada penelitian yang menelaah secara mendalam mengenai makna hutan bagi masyarakat etnik tersebut, dan belum ada yang membahas bagaimana mentransmisikan kearifan lokal tersebut ke lintas generasi atau antar generasi. Dan yang ketiga, dampak kearifan lokal tersebut terhadap keberlanjutan hutan dan mata air yang ada di Desa Lausolu. Kemudian ada landasan teori. Teori yang saya gunakan di sini adalah teori ekologi budaya yang dikemukakan oleh Julian Stewart. Julian Stewart mengatakan bahwasanya manusia dan lingkungan itu memiliki hubungan timbal balik. Manusia, lingkungan, dan kebudayaan adalah 3 faktor yang paling keterkaitan secara internal.
Artinya, lingkungan tempat manusia hidup meliputi dua, yaitu lingkungan alam dan sosio-budayanya. Jadi, manusia ini dianggap sebagai makhluk sosio-budaya yang artinya setiap manusia itu memiliki sistem nilai yang mereka bentuk sendiri, kearifan lokal yang mereka bentuk sendiri begitu. Kemudian kearifan lokal yang menjaga hutan larangan dan mata air di Desa Losolu ini menjadi sebuah adaptasi budaya yang akhirnya menciptakan sebuah pola budaya. Pola budayanya itu meliputi aturan adat, larangan, ritual, dan kepercayaan, di mana etnik Karo di Desa Losolu percaya bahwa hutan ini sakral karena ada penunggunya, yaitu si 5 marga Karo tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Sehingga masyarakat Karo menciptakan aturan untuk melarang penambangan pohon karena percaya penunggu hutan akan marah. Hal ini telah dibuktikan dengan salah satu masyarakat etnik Karo di Desa Losolu yang menebang hutan tersebut karena tidak percaya akan larangan itu. Dan akhirnya kejiwaan dari si penambang ini hilang. Oleh karena itu, masyarakat Karo di Desa Losolu sangat menjaga hutan larangan ini karena hutan tersebut sangat berdampak dan sangat memiliki bagian penting untuk menjaga sumber mata air yang mengaliri dari atas hingga ke perairan sawah dan bahkan ke rumah-rumah warga yang ada di Desa Losolu. Kerangka konseptual yang saya gunakan di sini ada kearifan lokal, kemudian ada etnik Karo, kemudian ada hutan larangan, dan ada sumber mata air. Kemudian ada kerangka berpikirnya. Di sini dapat dipahami bahwa kearifan lokal, hutan larangan, dan sumber mata air adalah satu kesatuan dalam penelitian saya, yang mana etnik Karo ini memiliki sebuah kearifan lokal untuk menjaga hutan larangan yang di dalamnya terdapat sumber mata air. Jadi di sini akan dilakukan penelitian mengenai pemaknaan, kemudian transmisi, dan juga dampak kearifan lokal terhadap keberlanjutan hutan dan juga sumber mata air yang ada di Desa Losolu. Pada bab 3, metode penelitian, penelitian ini digunakan dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi oleh Spratley. Spratley menjelaskan bahwa setiap narasi yang tertulis secara deskripsi etnografi harus menggunakan istilah-istilah ataupun makna asli atau native point of view. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Losolu, Kecamatan Mardinding, Kabupaten Karo, karena di Desa Losolu masih memiliki hutan yang sampai saat ini terjaga, dan juga hal menariknya adalah di dalam hutan tersebut terdapat sumber mata air yang mengalir deras dibandingkan desa-desa lain yang ada di Kecamatan Mardinding. Mata air tersebut mengalir dari atas hingga ke perairan irigasi persawahan mereka dan juga ke rumah-rumah warga yang ada di Desa Losolu. Kemudian informan penelitiannya merujuk pada 5 kriteria informan yang digaungkan oleh Spratley, di mana di sini informan pertamanya atau informan kuncinya yaitu Semantek Kuta, dan informan lainnya yaitu masyarakat tua yang mentransmisikan kearifan lokalnya itu kepada lintas generasi. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Yang pertama observasi partisipasi, jadi peneliti akan melakukan observasi partisipasi ke dalam hutan, kemudian melakukan wawancara etnografis kepada Semantek Kuta dan masyarakat tetua di sana, kemudian menulis catatan etnografis dari hasil observasi partisipasi tadi. Kemudian ada teknik analisis data. Yang pertama analisis wawancara etnografis, kemudian analisis domain, di mana di sini peneliti akan mengambil domain-domain atau komponen yang sering disebutkan oleh informan yang diwawancarai. Kemudian ada analisis taksonomi, di mana di sini akan dibentuk sebuah hierarki atau cabang-cabang begitu, yang analisis taksonomi ini adalah lanjutan dari analisis domain. Sekian presentasi dari penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.